Anda harus bisa menghandle semua situasi itu under pressure karena dia ada komplain. Correct. So you have a very cool head, ya, tenang gitu, dan di sesuatu situasi yang mungkin itu under pressure. Nah, kami sekarang kita mengwisuda sales, US salesman, ketika dia bisa komplain dengan ya pressure tertentu lah. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dios dimanapun saja berada, kembali berjumpa dengan saya Iksan. Pada hari ini kita bukan di program diaspora, tapi program dari marketing, seorang jago marketing internasional, seorang anak muda yang saya banggakan, yang telah berhasil memasarkan atau mempromosikan produk-produk Indonesia ke mancanegara. Saya sudah bersama brother kita, Brother Isnandar. Baiklah, kita sapa dulu Brother Isnandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Iksan. Sebuah kehormatan bisa. Terima kasih sudah hadir dalam program Dios Channel di Australia. Sekarang kita dengan Zoom ini antara Indonesia, Australia, dan Afrika, Eropa itu jadi dekat ya. Kita jadi dekat, kita bisa komunikasi anytime, anywhere, anytime, and anything we can discuss through the Zoom channel ini ya. Terima kasih for the new technology. Sebagai seorang, saya sebutnya sebagai ahli marketing ya, sebagai tenaga marketing internasional, Pak Isnandar juga mempunyai sebuah perusahaan marketing konsultan ya, itu bernama Karim International ya. Tolong dikoreksi kalau saya kurang tepat. Saya sangat tertarik sekali dengan marketing belakang-belakang ini karena kita sama-sama tahu marketing ini adalah ujung tombak dari sebuah produk ya, sebuah perusahaan. Untuk bisa mencapai ke consumer dimanapun berada di belahan bumi ini, kita memerlukan seorang marketing ya, seorang tenaga marketing atau marketing yang handal, yang bisa mempromosikan produk-produk kita secara baik ke seluruh penjuru dunia sehingga sampai ke konsumen di sananya. Tapi sebelum kita masuk ke program kita di bidang marketing ini, alangkah baiknya kalau Pak Isnandar bercerita sedikit kepada kita pemirsa Dios di luar sana tentang your professional background, brother. Baik, San, makasih banyak pemirsa Dios. Ini channel yang bagus dan visinya dan benefit yang ditawarkan buat teman-teman diaspora sangat bagus ya. Perkenalkan, nama saya Isnandar. Profesional mungkin dari education dulu ya, mungkin biar apa. Saya S1-nya kimia, Pak. Jadi agak aneh itu orang kimia di marketer internasional. Kebetulan saya angkatan kuliah itu 96, saya lahir 78. Jadi maksud saya poinnya itu saya di fase-fase terakhir Orde Baru. Jadi yang efektif ke saya waktu mau milih kuliah itu saya sempat galau antara mau jadi saintis, mau jadi seperti Pak Habibie, atau mau jadi diplomat seperti Pak Ali Alatas. Di situ galau, saya memutuskan untuk mendalami sains kimia. Jadi walaupun merasa ada sedikit bakat bisa ngomong gitu kan, tapi udahlah gue mau jadi saintis. Dilala 98 begitu Orde Baru jatuh, saya kaget juga loh, saya salah pilih, salah baca arah gitu kan. Tapi alhamdulillah Tuhan Allah nggak pernah salah, jadi kedua-duanya malah saya dapatkan. Saya kuliah di sains, pernah mau ngambil S2-nya sains di Melbourne, nggak jadi. Akhirnya saya berada di tengah-tengah itu. Saya marketer yang mengerti produk mendalam karena pernah di R&D. Kemudian menyukai diplomasi, sejarah, budaya, sehingga saya bisa menyampaikan sesuatu produk yang ya kadang-kadang udah komplain dalam keadaan tegang, rumit, dengan lebih joke, lebih santai gitu aja mungkin. Profesionalnya di situ. Nah, di situ sebagai pekerja ya. Kemudian ya pernah bertukar pikiran dengan teman-teman di pemerintahan dan saya punya visi
Ini ekspor pun nggak jalan karena marketernya nggak ada. Nah, di situ di-initiate sama kakak yang memang tinggal di Australia juga, kita bikinlah perusahaan marketer. Gitu Pak, profesionalnya. Jadi sekarang kami berpikiran ekspor itu perlu marketer profesional. Jadi kita menjadikan perusahaan marketer profesional, bukan trading juga, bukan konsultan yang telling aja, kita doing gitu ya. Jadi kita menawarkan diri sebagai marketer banyak perusahaan sehingga cost untuk doing ekspor itu jadi turun. Gitu Pak. Asik. Saya sekarang fully terjun di bidang marketing ya. Marketer. Ya kita fokus hanya di ekspor, kita nggak handle lokal karena itu produk ekspor dari Indonesia khususnya. Dan memang dua hal yang berbeda juga. Oke, kita mungkin atau pemirsa Dios mungkin pengen tahu apa sih sebenarnya marketing ini dan bagaimana perannya dalam kesuksesan sebuah industri. Bagi kami marketer kadang suka di-mix dengan sales ya, which is sales itu part of marketer tapi marketer nggak itu aja. Ya. Jadi kami memandang marketing terutama ekspor ya Pak ya. Marketing itu lebih ke pengenalan terhadap, saya nggak sebut customer lagi, tapi partner. Jadi orang sebut biasanya customer, bagi kita itu partner ya, karena dia purchase dari kita untuk membangun bisnisnya dia. Jadi kalau dia membeli sesuatu dari kita, sebenarnya bukan kita hanya berjualan dengan dia, mereka membeli karena untuk membangun bisnisnya dia sendiri. Jadi bagi kami ekspor, kita dalamin goal si customer ini, partner ini mau kemana. Baru kita mencari dan memposisikan diri dengan pas di situ. Oke. Dan itu tidak melulu karena harga murah kadang-kadang, bukan volume yang tinggi juga. Jadi kadang-kadang mereka mau perlu supplier jadi dua. Kadang-kadang ya kita harus tahu kalau supplier dua ya mereka ada supplier baru, yang lain ada kita. Apakah kita mau eager menjadi satu supplier? Belum tentu juga, karena bisa jadi ketika hanya kita kemudian tanda kutip misalnya kita lagi force major nggak bisa supply juga bisnis dia runtuh ya, betul kan? Dan kadang kita yang harus ngomong harus punya dua supplier loh, jangan saya sendiri. Kemudian ada yang goalnya itu pengen nambah produk, kalau mereka misalnya punya brand, mereka mau nambah produk, jadi kita harus memberikan apa yang dia mau, produk seperti apa yang dia mau. Apakah itu karena segmentasi atau apa? Jadi lebih ke pendalaman customer, marketer bagi saya. Produk flowing setelah kita mendalami customer. Kalau menurut Pak Isnandar, seberapa pentingkah marketing ini dalam sebuah industri? Sangat penting. Sangat penting, maksudnya seberapa penting gitu? Saya berani bilang orang bisa jadi nggak transaksi kalau marketernya mereka nggak nyaman. Maksud saya, you can change the product. But it's not easy to change your people. Easy to change yourself. Jadi kami memandang marketer penting, sangat penting malah. Jadi ketika produknya nggak bagus pun, bukan nggak bagus juga ya, produknya ada trouble segala macam sedikit, nggak ada produk yang tidak punya trouble. Ketika marketernya bisa diajak berbicara, dia akan tahu arahnya mau kemana. Tapi ketika marketernya nggak bisa diajak bicara, produknya perlu disentuh sedikit saja. Untuk di-upgrade atau di-upgrade itu kadang-kadang cuma maaf bicara misalnya ganti stiker, ganti apa, kalau dia defend yang nggak jadi barangnya. Ya, seperti halnya juga bisa ganti packaging juga ya, padahal produknya sama saja, ganti packaging, ganti label. Kemudian ketika tanda kutip customer itu ngerasa malah berbahaya deal dengan seorang marketer juga ada. Bisa jadi saya bawa ke negara saya dijadikan batu loncatan, mereka kadang-kadang nggak ucapkan, tapi mereka catat itu. Ini orang jual ke saya dari Indonesia, misalnya kan dari Indonesia, dia nggak sincere untuk membesarkan bisnis saya di negara saya, dia jadikan saya batu loncatan bisnis mereka. Kita udah berpikir untuk meloncat ke orang yang lain, gitu kan ada yang keliru di situ. Nah, itu penting banget itu. Menempatkan diri untuk membangun customer itu yang perlu kita disiplinkan, Pak. Oke. Pada masa sekarang ini ya, kita juga banyak mendengar
digital marketing. Yes. Dan kita tahu banyak sekali perusahaan-perusahaan IT ya, sangat memerlukan sekali tenaga digital marketing ini. Dan bagaimana menurut Pak Isnandar mengenai digital marketing yang sangat booming pada masa sekarang ini? Digital marketing itu sangat bagus. Tapi kita cenderung copy paste dan over expectation, I have to say. Oke, ya. Over expectation, jadi expect-nya udah bagus tapi over. Over itu maksud saya somehow kalau kita bicarakan bahasanya ya, kita berharap online itu, Bapak kan di Australia nih, saya di Jakarta, begitu saya posting barang di sebuah web di Jakarta, Bapak langsung bisa ketemu web itu. Padahal website aja kalau nggak salah ada 5 miliar. Betul. Website ada 5 miliar. Kalau setiap website ada 1.000, berarti ada 5.000 triliun produk yang posting. Betul. And how you can come out from the crowd dari 5 triliun gambar itu, gitu ya? Iya, betul. Akhirnya kan kembali ya advertising. Bagi saya itu cost-nya bakal malah menyedot. Memang ada beberapa yang udah bagus, dia pakai hashtag segala macam bagus, tapi akhirnya piramidanya terlalu jomplang. So, yang kami coba lakukan adalah, bisakah kita combine human sense dengan e-commerce? Jadi, suatu saat kita bakal ke e-commerce yang mana? Tetapi untuk ketemu calon partner, itu kita, tanda kutip, memang ketemu fisik dulu, Pak. Betul, Kalau nggak orangnya, produknya. Jadi produknya kita kirim dulu, dia cek, baru dia akan... Karena kalau ekspor itu, kita bicara ekspor sekali lagi. Kalau ekspor itu kirim one by one, sekali lagi, saya nggak lihat itu bisa oleh bisnis independen. Kehadiran negara mungkin akan sangat membantu kalau negara yang tanda kutip menalangi biaya delivery. Correct, ya. Tapi ngapain kita berharap seperti itu, karena nggak sehat juga ya. Betul, nggak efisien jadinya. Nggak efisien. Ya, seperti halnya kita beli produk satu di website ya. Barang yang datang ke kita tuh kadang-kadang di luar ekspektasi kita, di luar bayangan yang kita harapkan. Itu sering sekali kejadian ya. Seperti ya, saya sendiri pernah beli barang online, ekspektasi saya berdasarkan description yang dikasih, itu beda dengan apa yang saya bayangkan gitu ya. Ya. Jadi ada hal seperti itu. Kemudian saya lihat kok ini disruptif ya. Tapi disruptifnya kadang-kadang ada potensi destruction juga, destruktif jadinya kalau. Ya, jadi menurut saya kalau e-commerce sebaiknya kita tanda kutip society ini bagi-bagi peran. Jadi kalau kami melihat misalnya kita menjual ke Afrika, katakanlah Kenya. It's not necessary kita dari Jakarta kontrol e-commerce-nya dari Kenya gitu, kemudian kita yang posting, kita pembelian 1 biji kita yang handle gitu ya. Itu bakal destruktif. Lebih bagus menurut saya kita tetap jual by country to country, ekspor, business to business. Nah, urusan di dalam negerinya kami jual urusan dia. Nah, itu bakal lebih saling membangun, Pak. Correct. Ya, betul. Sekarang ini halangan utama dari marketing ini apa sih, Pak? Bagi kita yang hadapi, khususnya kita di Indonesia ya. Orangnya kurang, Pak. You still need resources. I mean, we still need resources karena sekarang kalau Bapak lihat di Bapak dari Australia, Bapak pantau dari kegiatan-kegiatan di Jakarta, di Indonesia maksud saya, itu kan banyak banget training ekspor buat pengusaha kecil ya. Betul ya. Itu kan seolah-olah dikarbit, dipaksa dengan segera, yang kemampuan dia diproduksi, dia juga harus memiliki keahlian marketing segera. Terlalu bagi dipaksakan saya dipaksakan. Jadi ada sesuatu itu yang knowledge, ada sesuatu itu skill ya. Di dunia ini. Skill itu setelah knowledge, you implement it every day, kan gitu ya, Pak? Correct, ya. Kalau knowledge, Anda tahu, udah. Tapi skill, Anda akan berhadapan dengan orang yang ada di seberang Anda. Betul. Dan itu nggak bisa copy paste
apa yang kita kasih rumus kemarin dengan besok akan berbeda, akan sama. Time by time itu different ya, beda situasinya. Beda. Kemudian komputer masuk, ya kembali lagi secara kita kembali ke dunia kerja, dunia kerja kan ada orang yang memang di karirnya itu karir karena skill dan frequently. Dokter itu skill, dokter nggak bisa copy paste ilmunya begitu saja, betul nggak? Lawyer ya itu skill gitu kan. Jadi ya tetap aja lawyer bagus ya lawyer. Saya lihat marketer begitu. Ya, tapi kalau marketernya membidik market, eksekusinya itu nggak cuma knowledge, itu lebih skill. Tambah lama dia di bidang itu, berjibaku di banyak industri, analisa dia tambah tajam dan itu arahnya bakal begitu. Arsitek ada seperti itu. Itu bukan profesi-profesi yang akan dengan mudah memberikan job yang dia pegang ke orang lain gitu ya. Karena ini suatu chance, Pak. Ini suatu chance, Pak Iskandar. Pak Iksan, kalau boleh marketing school udah banyak, Pak. Oke, ya. Tetapi in humble my opinion ya, correct me if I'm wrong. Itu lebih ke retail marketing, Pak. Oke. Bukan export marketing. No export marketing. Nah, ketika judulnya ekspor, bicaranya tentang nomenklatur. Oke, ya. Udah beda ya. Mungkin saya pikir ya, the most barrier untuk kita di Indonesia itu language barrier ya. Saya waktu saya datang ke Australia dulu, mungkin sekarang udah berubah ya. Itu kita dengan masyarakat Filipina, orang Filipina di sini banyak ya, keturunan India juga banyak. Tapi kita kalah dengan mereka karena mereka background Inggrisnya mereka lebih advance dari kita di Indonesia. Sehingga orang-orang yang datang dari Filipina dan India atau Pakistan dengan Inggrisnya cukup bagus ya, walaupun actionnya masih kasar action negaranya, tapi komunikasi Inggrisnya udah bagus. Dan kita sedikit behind untuk speaking ya, communication. Mungkin soal teori atau English tenses kita jago. But communication English kita sedikit agak di bawah mereka. Mungkin itu ya, salah satu yang harus diimprove oleh Departemen Pendidikan di Indonesia ya. Communication English, active English communication untuk anak-anak muda. Active English communication. English dijadikan science kalau di kita. Kita jadikan science ya. Harusnya. Dan satu lagi saya lihat Pak ya, suksesnya orang-orang Chinese berbisnis dari seluruh negara ya. Karena kita tahu diaspora Chinese ini ada di seluruh negara juga ya. Dan mereka umumnya importer-eksporternya ya orang-orang keturunan Chinese juga. Walaupun Inggrisnya sedikit kurang bagus ya. Atau kalau yang lahir di China sana ya. Tapi dengan diasporanya mereka itu yang kuat, mereka bisa melakukan global trading gitu ya. Nah kita kan diaspora kita belum sekuat mereka dan ada kita mau belajar English, tapi ya masih science English tadi kita perbanyak ya. Nah kita masih kurang untuk active English communication-nya. Ya satu chance lagi kita improve di sana Pak. Ya harus terbiasa untuk dipakai kan, bahasa itu kan kebiasaan. Betul ya. Like you, I never expect you are Indonesian. I thought you are Filipino before. When the first time I heard you on TV on YouTube, I thought, oh wow. This young man must be come from Philippines, Manila. But Pak Yusra Khan said to me, nah, he's Indo from Padang, from Bukit Tinggi. I said, oh, okay, he's orang Minang as well. But look at his English, I say that. It's quite different than orang kampung, bahasa Inggrisnya juga mati-matian. Nah, definitely, what you call it, honestly, I say that we have to improve our English in Indonesia there. Because Pak Iskandar, your English is very good. Thank you. That's why you're able to do the marketing internationally. But we do encourage it. We do encourage the young university students or from high school in Indonesia to more active, to speak English, communicate in English. You're gonna open your eyes. Soon as you go overseas, soon you go abroad, you need English. Without English. Without English, you become, what you call it, even you knows a lot, but without English, you cannot communicate your skill.
You cannot promote your product overseas. Yeah. Without proper English, you can tell, but you cannot convince. Correct. Yeah. But with the proper English, you can convince people. So the most important thing is the convincing your customer. Eventually, terutama ya, especially when you have problem, complaint. Correct. Dan when you have product complaint, itu bagi kami, kebetulan juga di kurikulum kita, kalau kita bikin kelas, itu kita baru wisuda dia menjadi sales ketika dia bisa handle komplain, Pak. Oke. Ya, bisa handle komplain, ya. Certified ini jadi sales. Kenapa? Karena ketika ada komplain, you have to know the product. Yeah. You have to know how the product being produced. Correct. Yeah. So kemudian you have to have capability to call back. Ini yang problem yang mana? Yeah. Then you have to know shipment and payment. Apakah ada masalahnya di situ? And you have to know how customer use it. Correct. Apakah masalahnya di kita atau di peripheralnya customer? Yeah. Kemudian Anda harus bisa menghandle semua situasi itu under pressure karena dia ada komplain. Correct. So you have a very cool head, ya, tenang gitu, dan di sesuatu situasi yang mungkin itu under pressure. Nah, sekarang kita mengwisuda sales, US salesman, ketika dia bisa handle komplain dengan pressure tertentu lah. Ya, betul. Top management from my customers or clients. Customer, rekan kerja, karena rekan kerja orang pasti bilang bukan salah saya. Correct. Orang akan tanda kutip akan mencari celah untuk mengatakan bukan salah dia, dan dia harus merangkul itu. Kemudian dia harus berhadapan dengan customer dan bukan untuk apology, bukan untuk run away, tapi untuk setelah selesai komplainnya bulan depan dia beli lagi gitu. Correct. Nah, kami di Karim kita tanda kutip mengatakan dia ada lulus dan wisuda jadi sales when they can handle a complaint. Pak Isnandar, kalau boleh saya tahu produk apa saja yang Pak Isnandar sudah promosikan atau marketingkan ke mancanegara ini, atau negara-negara mana saja yang telah berhasil di-convince untuk membeli produk dari Indonesia ini? Saya bagi dua ya Pak ya. Waktu masih profesional pekerja itu produknya nggak banyak. Jadi saya dulu di packaging plastik, kertas, kemudian sempat di kopi bentar, farmasi dikit-dikit. Kemudian kalau sekarang ada Karim, almost everything. Justru yang kita nggak ambil, nggak tekuni itu komoditi-komoditi yang ekspornya udah bagus. Seperti palm oil kita nggak terlibat, kemudian Evo paper kita nggak terlibat karena udah bagus, dan marketer, maksudnya perusahaannya juga sanggup membayar marketer dan nggak satu orang, bisa 5 orang, 6 orang international marketernya. Nah, yang kita sekarang fokus itu produk-produk yang in humble added value-nya itu lumayan tinggi buat Indonesia. Tapi kita fokusnya ke roasted bean. Jadi kita nggak bermain banyak di green bean, kita roasted bean karena roasted itu added value-nya tinggi. Kemudian makanan-makanan itu kami malah agak lebih jauh. Makanan itu kita berharap ada outbound investment dari Indonesia. Jadi kita kan orang Padang Bukit Tinggi. Misalnya kita bisa bikin kerupuk sanjay kalau di Bukit Tinggi. Kita lagi encourage anak-anak muda itu, kalau you bisa bikin kerupuk sanjay, masa kita ekspor dari Bukit Tinggi sih? Mau nggak bikin pabrik kerupuk sanjaynya di Afrika gitu loh Pak? Kita mau ke situ. Nah, kemudian fashion sama handicraft itu kita lagi fokusnya bagaimana customer kita, bagaimana anak-anak muda kita, kebanyakan anak muda yang punya produk itu bisa merangkul market. Jadi kalau dia punya kemampuan di fashion, dia bisa mendalami culture negara target dan kemudian menyesuaikan desainnya dengan negara itu. Nah, itu yang kita lagi kerjakan. Ada beberapa spices, kita lagi coba juga spices karena Indonesia lagi bagus. Nah, baru ada beberapa yang agak-agak benar-benar industrial. Plastik dari singkong, kemudian ya beberapa industrial yang kita lagi proses yang teknologi produk apa gitu Pak.